Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Pangroso. Ya, selamat datang kembali untuk para pemirsa dan teman-teman. Nah, di episode kali ini, sebelum saya membahas tentang kajian hari ini, saya akan mengulas kembali video-video kemarin, gimana tentang penjelasan kemarin itu tentang yang dua alam itu kan, dua alam, dunia akal dan dunia batin. Apa udah terpahamkan atau belum? Nah, untuk yang belum terpahamkan dengan hal-hal itu, bisa ditonton kembali atau silakan komen bertanya gitu kan, tentang apa yang saya sampaikan, agar apa yang saya sampaikan itu dapat diterima dengan baik. Nah, di episode hari ini nih, saya akan menjelaskan untuk apa sih kita tahu tentang kebatinan. Kenapa nggak langsung belajar tentang kegaiban, membuka mata batin, atau apalah itu? Kenapa? Sebelum kita mempelajari tentang kegaiban, untuk mengakses kegaiban, kita harus mempunyai dulu cara agar kita tahu. Karena yaitu, kembali ke episode sebelumnya itu, kegaiban itu nggak bisa kita akses dengan akal manusia ini, dengan logika manusia ini. Karena apa? Karena logika ini ya untuk hal-hal yang terlihat atau hal-hal yang berwujud, sedangkan kegaiban itu hal-hal yang tak nampak, yang kasat mata, dan bahkan alamnya pun berbeda. Sama aja, contoh sederhananya aja, ketika kita gunakan logika kita untuk hewan yang ada di air, itu kan beda alam kan, antara di air dan di darat. Kita gunakan logika untuk cara hewan yang ada di lautan itu, semisal ikan itu kok nggak dingin ya di air. Nah, itu kan menggunakan logika manusia ya. Kalau manusia tinggal di alam lautan itu ya mungkin tersiksa, karena udah beda itu kan, beda cara dengan di darat, di lautan itu beda dengan kehidupan, beda kelebihan kan, beda cara bernafas. Nah, maka kita nggak bisa menggunakan logika untuk kehidupan mereka di laut. Ini aja yang nyata, yang kelihatan, apalagi di gaib yang itu yang nggak kelihatan sama sekali oleh logika ini kan. Nah, makanya dari itu, kalau di sini saya lebih tekankan untuk yang mau melihat kegaiban itu kan, jangan dulu kegaibannya, kita harus mempelajari dulu kebatinan. Dasar-dasar kebatinan itu bagaimana? Yaitu dasar-dasar kebatinan itu harus bisa membedakan antara kondisi normal, kondisi normal ini ya kondisi manusia ya, kita bisa melihat benda-benda sekitar. Nah, dengan kondisi batin inilah yang nanti akan kita buat untuk mengakses dunia kegaiban. Jadi biar nggak tercampur. Nah, kadang orang itu mencampur semua kan, antara logika, akal untuk mengakses kegaiban. Nah, itu mereka campur, sehingga ya ini pikiran ini nanti yang akan mencukupi keinginan mereka itu. Jadi ya itu, kita harus mempelajari dulu kebatinan. Karena penting ya untuk kita bisa mengendalikan batin ini, agar kita bisa bisa tahu yang sebenarnya gitu kan. Enggak, akal ini, yang penting akal ini kita bisa menonaktifkannya ketika kita mengakses suatu kegaiban. Nah, untuk
itu kita perlu cara. Nah, untuk caranya itu kita ya nanti akan saya bahas. Sekarang apa ya, cuman pengulangan dan pengulangan aja lah, agar maksud saya itu bisa tersampaikan. Jadi ya pokoknya ketika kita ingin mengetahui suatu kegaiban, kita harus paham dulu cara mengendalikan batin. Nah, yang disebut ya itu suatu apa ya, kebatinan. Nah, kebatinan itu bisa kita pelajari kok. Memang kebatinan itu muncul di apa ya, di setiap kegiatan manusia sehari-hari itu, tapi itu di luar apa ya, di luar pengendali manusia, itu akan aktif secara sendiri. Makanya kadang kita firasat kita tepat, kita bisa merasakan suatu energi walaupun tanpa disadari lah. Nah, karena apa ya, kepekaan itu ya akan muncul ketika di kondisi-kondisi tertentu. Nah, kita untuk mempelajari itu ya kita cuman hafalan cara apa ya, kepekaan itu terbuka gimana. Nah, dan untuk mempertahankannya bagaimana. Karena kita nggak bisa kepekaan itu muncul semaunya, sehingga ketika kita mau menggunakannya kita akan kesulitan atau nggak bisa. Nah, disitulah tercampurnya data kan, dari yang kita apa ya, ketika akses tanpa sadar itu yang dari gaib itu kita terima, akal merespon apa ini. Nah itu, sehingga ketika akal ini sudah merespon, kita akan sudah dialihkan oleh pikiran ini, di apa ya, akan dibentuk lah suatu apa, keinginan-keinginan yang data apa, keinginan-keinginan yang ada di data inilah pokoknya. Ya intinya itu. Dan untuk dasar-dasar kebatinan, cara untuk mempelajarinya itu agar kita tahu atau bisa membedakan antara kondisi normal atau logika ini dengan kondisi batin. Nah, caranya bagaimana? Yaitu untuk cara apa ya, cara mudahnya lah ya, agar kita untuk harian kita bisa lakukan dengan wirid, dengan mengamalkan. Nah, dengan mengamalkan sesuatu, entah itu wirid apa ya, ya terserah wiridnya itu bisa Islami atau kejawen ini ya sejenis kayak ya apa ya, mantra lah. Mantra itu kan sama kayak doa kan. Cuman kalau orang dulu ya penyebutannya itu mantra. Kenapa mantra? Ya agar lebih keramat lah, sesuatu yang apa ya, yang keramat gitu kan mudah untuk membangkitkan apa ya, membangkitkan kepekaan lah, membangkitkan energi di dalam tubuh ini keluar kan. Ya itu tujuannya agar itu ya sebenarnya ya itu doa Jawa, doa dengan bahasa Jawa. Cuman ya kita bisa menyebutnya dengan mantra. Nah, bisa dengan mantra itu atau dengan doa Islam bisa, atau dengan doa pendek, atau dengan sholawat istighfar, ya monggo terserah. Jadi di sini untuk mempelajari kebatinan itu nggak terpatok oleh agama, harus agama ini, nggak boleh agama itu, nggak. Untuk mempelajari kebatinan ini ya itu semua agama bisa mempelajarinya, ya tergantung dengan keyakinannya. Bisa apa yang membuat dia yakin, doa-doa di apa ya yang ada di agamanya bisa itu dilakukan, diamalkan. Nah, untuk pengamalannya ini bisa digabungkan dengan puasa. Kenapa harus puasa? Nah, karena untuk menetralkan diri agar pikiran ini nggak ikut campur kan. Karena ketika kita puasa itu pikiran apa ya, asupan energinya akan berkurang juga. Jadi
yang mungkin kondisi normalnya itu pikiran aktif itu di 70%. Nah, ini akan turun ketika kita puasa bisa 50%. Nah, disinilah kesempatan kita untuk sambil ya dengan amalan ini kan kita mengamalkan, kita akan mengeluarkan energi. Nah, kita akan bisa nanti merasakannya kan perbedaannya nanti. Ketika energi muncul, kondisi normal sudah mulai turun. Nah, disitulah kita akan mengetahui sesuatu. Oh, ternyata ini ya energi itu. Nah, kita bisa merasakan itu dulu. Nah, tapi ya jangan cuma sehari 2 hari, itu ya dilakukan rutin nggak apa-apa. Nah, dengan puasa itu bisa juga untuk menurunkan terus pikiran ini kan. Kan kita cuman cuman bagaimana caranya kita menurunkan pikiran ini. Ketika kita sudah hafal caranya untuk naik level atau kita di kondisi batin, ya kita nggak perlu puasa, nggak apa-apa, kita langsung aja sudah bisa, karena sudah tahu kondisinya kan, sudah tahu alamnya. Saya mau di alam akal, ya udah kita manusia normal berhubungan sosial. Nah itu, saya mau mengakses kegaiban, ya udah kita pindah alam. Nah, jadi semau kita kalau kita sudah hafal tentang alam yang ada di dalam diri kita ini. Nah, untuk yang awal yang masih kebingungan dalam mempelajari kebatinan ini, ya itu dicoba dulu. Nah, untuk itu ya ini nggak dipaksakan juga, bisa kan nanti kita akan menemukan cara untuk kita berlatih. Nah, untuk awal kita harus melakukan semua. Nah, untuk seiring berjalannya waktu nanti kita akan menemukan sendiri, saya kok lebih enak yang ini ya. Nah, yang itu nanti dilakukan. Untuk sementara ini ya semua dilakukan. Nah, yang nyaman lah, yang lebih kita mudah untuk iya ya, itu yang dilakukan. Nah, untuk caranya yang tadi itu kita bisa dengan wirid, bisa dengan ditambahin dengan puasa. Nah, untuk wirid ini kalau bisa bagusnya harus diistiqomahkan di waktu yang sama. Misalnya saya mengamalkan amalan itu setelah sholat isya, ya besoknya ya setelah sholat isya, itu bagusnya gitu. Tapi ya kalau nggak gitu ya nggak apa-apa, terserah. Yang penting dilakukan 1 hari itu. Karena apa? Karena kita hafalan ini kan, hafalan rasa. Ketika kita di jam yang sama, nah kita akan tahu nanti rasa yang kan, suatu rasa ini kan rasa baru kan, rasa yang nggak pernah kita dapatkan di waktu sebelum-sebelumnya. Jadi kita akan mudah nanti kan ketika waktunya ini sama. Nah, misal jam 4 ini setelah sholat asar saya ngamalin. Nah, 1 hari. Kita ini mungkin masih belum bisa membedakan antara kondisi normal dengan ketika kita berzikir ini. Nah, besoknya kita lakukan lagi di jam yang sama. Nah, kita mungkin akan mulai mendapatkan sesuatu, tapi mungkin belum meyakininya. Terus itu, nah nanti kita akan tahu loh, kayak ternyata ini toh energi, cara untuk mengaksesnya saya harus gini. Nah gitu, karena untuk perbedaan alam ini antara alam akal dan alam batin ini tipis. Kalau nggak terbiasa ya kita akan kesulitan nanti untuk makanya ditambahin dengan puasa agar pikiran normal kita ini atau akal kita ini menurun, sehingga yang lebih lebih dominan ini di batin, sehingga batin mudah menangkap berkah dari amalan yang kita baca itu. Sehingga batin, di kondisi batin itu kita akan tahu nanti, ternyata kalau kondisi batin itu seperti ini.
dan kondisi akal itu seperti ini. Nah, setelah kita mulai terbiasa, tapi ya lama ya prosesnya ya, itu harus dilakukan, memang dilatih. Kalau nggak gitu kita akan tetap kebingungan, akan tetap tercampur ini, nggak akan terpisah gitu. Kita harus tetap mengistiqomahkannya. Nah, setelah kita akan di fase peka. Nah, di fase peka ini kita akan mudah untuk mengakses sesuatu energi. Nah, disinilah kita akan mulai menemukan keanehan. Nah, di kondisi peka ini, kenapa? Nah, karena di kondisi peka ini kita masih dibayang-bayangin oleh akal, oleh pikiran yang ada di dalam sini, data-data yang sebelum dari kita kecil hingga kita dewasa sekarang ini kan ada data ini. Nah, disitulah yang mempengaruhi. Ketika kita sudah mulai peka, pikiran atau sugesti ini akan ikut campur dalam kita mengakses kegaiban. Makanya banyak orang mempelajari kebatinan ini yang sampai gila, stres. Karena apa ya? Karena ketika dia mulai peka, pikiran ini akan ikut campur nantinya, sehingga akan dibayang-bayangi. Nah, ketika gini, contohnya saja, ibarat saya sudah mulai peka, ketika saya untuk mengakses kegaiban. Nah, ketika saya sudah menemukan sesuatu, nah, pikiran ini akan mengeluarkan kayak gambaran masih ada di dalam pikiran, gambaran itu tanpa saya sadari. Nah, ketika saya sudah kayaknya ini kok kayak serem. Nah, pikiran ini akan memancing, serem itu berarti kayak gini. Ya, maka perlahan-lahan yang kita rasakan itu akan menjadi kayak gambaran, halusinasi lah. Nah, disitulah sebenarnya kita itu sedang berpindah ke, ibarat kita akan berpindah ke alam imajinasi. Nah, alam imajinasi ini biasanya mohon maaf untuk yang pernah minum minuman keras atau istilahnya mabuk lah. Nah, ini akan pindah ke dunia ini, imajinasi. Nah, di dunia imajinasi inilah ketika orang ini sering kesana, nah nanti ya ini dia akan melupakan kenormalannya ini kan. Kondisi normalnya ini akan mulai terlupakan karena dia bermain-main di dunia ini, imajinasi ini. Nah, makanya kalau orang dulu menyebutnya, kalau mempelajari gaiban gitu, itu awas gila gitu. Nah, karena ya ini bermain di dunia imajinasi yang sebenarnya ini bukan dasar-dasar kegaiban, ini udah melenceng sebenarnya. Nah, disitulah ketika kita mulai peka, kita harus lebih berhati-hati sebenarnya sih. Kalau awam nggak apa, kalau awam itu maksudnya kita mensugestikan apa gitu nggak apa-apa, tapi ketika kita sudah mulai peka, nah itu yang bahaya, karena itu sudah berhubungan dengan keyakinan sih. Karena ketika kita sudah merasakan, ya kita sudah yakin kan, di sini ada gini, waduh gitu serem banget. Nah, ketika itu sudah menjadi keyakinan, itu akan mempengaruhi mental sebenarnya. Ya itu sudah kita berada di alam imajinasi. Makanya hati-hati di fase-fase kepekaan ini, karena di fase-fase kepekaan ini sangat rawan kita akan tergelincir ke alam imajinasi ini. Nah, kebanyakan orang yang kecemplungnya ya di dunia imajinasi ini aja, cuman ya imajinasi mereka aja yang dimunculkan gitulah. Ya mungkin gitulah intinya. Mungkin dari sini paham.
apa ya, rileks aja dalam memahami. Ya mungkin kata-katanya sedikit bulat, tapi ketika itu sambil dikaji sendiri lah. Kalau memang mentok nggak ada apa sih, ngomong apa ini, ya ditanyakan apa itu maksudnya mas, ini gini gini, ya nanti saya jawab langsung ketika longgar, ya gitu. Bahayanya di situ. Nah, ketika kita mulai peka ini, sebaiknya ya kita tetap melakukan suatu aktivitas normal dan tetap melatih batin. Maksudnya aktivitas normal ini ketika kan kita ketika peka itu pasti akan banyak sesuatu yang kita akan mengucapkannya atau akan kita menyampaikannya pada orang. Jangan lewat di sana, itu ada. Nah, itu sebaiknya jangan dulu ke situ. Kita harus tetap menormalkannya. Kita di fase berlatih ini ya. Jadi di fase berlatih ini kita dilarang atau kita tidak boleh untuk meyakini sesuatu. Yakin ada yang datang atau yakin kita melihat sesuatu, itu jangan. Kita tetap masih di fase hafalan rasa. Nah, kita harus tetap mengendalikan diri agar kita nggak meyakini sesuatu. Walaupun sesuatu itu benar ya, kita jangan sampai ke situ. Karena ini pantangan sekali ya. Karena ketika kita sudah meyakini sesuatu, nah disitulah kita akan mulai tergelincir sebenarnya. Ya itu jangan ya. Karena bahaya ini kalau sudah kita peka, kita meyakini sesuatu, aduh, kita akan apa ya? Yaitu kita akan mencari orang yang setuju dengan kita. Diarahin gini ya sudah nggak masuk. Kalau dia sudah memiliki keyakinan, bahayanya di situ. Makanya di fase-fase ini ketika kita masih proses belajar, kita tidak boleh meyakini sesuatu. Ya kalau untuk sekedar sama temen, kalau menurut saya di situ itu ada gini, nah dibilang kalau menurut saya gitu, jangan ada ini. Nah, kalau kita sudah bilang ada gini, nah kita sudah meyakinkan diri kita kalau di situ benar. Kalau di sini menurut saya gini. Nah, ketika kita bilang menurut saya di sini ada gini, nah yang merespon ini kayaknya kan. Nah, itu seolah-olah masih kita nggak memiliki keyakinan dari orang lah, ibarat kita nggak dipercayai. Nah, di situ kita masih selamat sebenarnya. Ketika masih ada orang yang meragukan kita, itu kita masih selamat sebenarnya. Tapi ketika ada orang yang meyakini kita, disitulah kehancuran kita. Jadi hati-hati ya, ketika kita sudah mulai peka, kita harus tetap nggak boleh meyakini sesuatu itu. Kita cuman hafalan rasa ini ya sebatas merasakan saja, sebatas merasa di sini ada, ya udah. Kalau sudah gitu ya udah, jangan lebih diyakini lagi ya, ibarat cuman ya udah, ketika kita kayaknya ada, ya udah cuman kayaknya gitulah. Jangan sampai di sini ada, nah gitu. Soalnya bahaya banget ketika di kondisi ini ya. Nah, kita lanjut lagi. Setelah di fase ini, kita akan mulai di fase sudah dimulai di fase tahu caranya. Nah, kalau peka ini kita masih menimang-nimang lah. Menimang-nimang ini dalam artian pura-pura. Nah, pura-pura atau dengan berusaha menghafal. Jadi di fase kepeka ini ya kita cuman sekelebatan saja, kita nggak benar-benar pasti gitulah ibaratnya. Itu ibarat kalau ya ibarat kayak cuman kayak gimana ya, susah nih jelasinnya ini. Ya pokoknya intinya ketika kita di fase kepekaan ini ya kita nggak benar-benar bisa membedakan kondisi batin dan kondisi normal, sehingga itu sebenarnya masih tercampur. Cuma kita lebih bisa
membedakan, lebih bisa membedakan ya antara rasa dunia nyata ini dengan rasa dunia lain. Nah, itulah ibaratnya contoh itu. Nah, setelah itu kita akan di fase bisa membedakan. Bisa membedakan, oh saya kalau di sini ini ya kondisi batin. Nah, kalau di sini ya kondisi normal. Nah, di fase ini ya tantangannya itu agar kita bisa lebih lama di kondisi batin ini, mempertahankannya. Agar kita nggak langsung berpindah ke dunia akal ini ya. Kita harus bisa tetap mempertahankan ketika kita di kondisi batin ini. Nah, ujiannya yaitu ketika kita sudah mulai bisa membedakan, ya ujiannya untuk mempertahankan seberapa lama kita bisa ada di kondisi batin ini. Nah, fungsinya apa ya? Agar kita lebih pasti gitu kan. Maksudnya lebih pasti itu ya kita bisa lebih ngapa-ngapain di alam ini untuk mengakses kegaiban ini lebih lama gitu. Itu aja untuk mempertahankan di kondisi batin ini. Nah, setelah di kondisi batin ini mempertahankan seberapa lama, ya kita nanti akan naik terus kan sampai kita benar-benar bisa memberikan batasan gitu. Nah, ketika kondisi normal dan batin ini kita sudah beri batasan, nah disitulah kemudahan kita nggak akan terganggu dengan hal-hal yang aneh. Ketika kita ada di dunia akal atau dunia normal ini, kita nggak akan merasakan, nggak akan terganggu lah dengan hal-hal gaib, karena kita sudah ada pembatas. Jadi kita sudah benar-benar tahu, oh kalau di sini saya kondisi normal, oh kalau di sini saya batin. Sehingga ketika kita normal, hal-hal kegaiban atau apa nggak akan terakses oleh kita. Nah, di situ enaknya. Jadi mau kita diapain apa ya kita nggak akan terasa apapun. Nah, di kondisi inilah kita enak nanti. Karena kita bisa kita bisa menutup lah, ibarat kepekaan itu sangat tertutup gitu. Jadi hal-hal apapun itu nggak akan terakses gitu. Nah, di kondisi ini kita mungkin sudah mulai mempraktekkan apa yang kita pelajari ini ke hal-hal yang hal-hal yang mau kita lakukan, ibarat untuk menerawang, untuk mengakses kegaiban, untuk kontemplasi, untuk mediatoran. Nah, mediatoran itu sebenarnya yaitu kita harus bisa mengakses batin ini di kondisi batin, karena ketika kita di kondisi normal ini, ketika kita dimasukin jin pun ya itu nggak akan berpengaruh apa-apa. Tapi ketika kita sudah bisa mengendalikan di kondisi batin, ketika kita dimasukin jin, ya kita akan bisa merespon, bisa mengakses jin tersebut dari dari pemikirannya, dari kemauannya, dari itu akan bisa kita akses dan bisa, maksudnya itu bisa kita translate ke bahasa kita. Nah, enaknya itu di situ ketika kita bisa mempertahankan kondisi batin ini. Jadi bahasa jin itu ya ruwet sebenarnya, tapi ketika kita sudah ngerti maksudnya, kita bisa membahasakannya ya seperti apa gitu. Nggak mengarang ya. Tapi ketika kita belum bisa di kondisi batin ini, ya ini pikiran ini yang akan menjawab semuanya, yang akan mengeluarkan semuanya gitu. Nah, gitu tadi. Ya, dari tahapan-tahapan itu belajar kebatinan itu ya mudah, asalkan tepat gitu kan. Masa sulit ini kan? Mudah kan? Ya cuman gitu kan. Cuman kita bisa membedakan antara ketika kita normal dan di kondisi batin. Ini aja pembelajarannya. Untuk cara-caranya yaitu awal yang berlatih fokus, kita melihat ibarat lalat lah, kita lihat itu kan, itu juga untuk mempertahankan fokus kan. Karena dengan begitu kita
nggak akan mungkin bisa kayak melihat bayangan, sekelebatan, itu nggak akan mungkin karena kita sudah mulai tajam untuk memfokuskan sesuatu. Yang sering ngelamunan itu ini bagus sekali agar kita berlatih untuk melihat ini kan, lalat gitu kan, difokusin aja agar kita nggak mudah terbawa dengan halusinasi ini, agar pasti gitu penglihatannya kan. Kalau sudah lihat pohon ya pohonnya gitu kan. Sekelebatan itu, adanya sekelebatan itu karena bertemunya suatu gambaran, entah itu gambaran di dalam pikiran, entah itu gambaran di pohon tersebut, sehingga terbentuklah suatu gambar. Oh ya, ketika kita sudah bisa fokus ini sangat penting sekali ya. Jadi kita harus mempelajari fokus ini. Dan terima kasih sudah mengikuti. Mungkin cukup sekian dulu, dilanjut di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.